Oh ya, terima kasih. Baik, yang pertama adalah perkara iklan online seperti jual beli pakaian, jual beli aksesoris, jual beli barang. Kemarin sebenarnya sempat ada pertanyaan serupa. Insya Allah besok kita akan ada kajiannya tersendiri terkait online. Tetapi memang ketika kita mau menjual, mengiklankan secara online, maka kita harus jujur. Kalau tidak punya barang, jangan bilang barangnya ada. Kalau bilang ready padahal tidak ada. Begitu giliran nanti ada orang mau beli, kelabaan cari barang. Ternyata kemudian ketika cari barang, spek barangnya itu tidak sesuai. Nyarinya ukuran L, tetapi adanya cuma XL. Akhirnya yang XL tadi dikeletek tik, lalu ditempel yang L, lalu dikirim. Maka ini dolimnya dua kali. Yang pertama mengatakan barangnya ada, yang kedua ketika barangnya itu ada yang speknya berbeda lalu dikasih label yang sama, sehingga ini termasuk kedoliman. Andai misalnya itu terjadi. Tapi kalau tadi konteksnya adalah barang tidak ada, mengatakan barangnya ada, maka di sana ada kebohongan. Maka kata Nabi, la tabi ma laisa indak, jangan jual sesuatu yang bukan milikmu. Jadi kalau mau jual itu miliknya sendiri, bukan jual milik orang lain. Kecuali memang tadi ma'dzunan, kita diizinkan untuk menjualkan barang orang lain tadi. Nah, kita ini kalau tidak ma'dzunan, tidak diizinkan oleh orang lain, orang yang punya, tidak menjadi agennya, lalu kemudian kita menjual, nah ini berbahaya. Pada saat kita ada orang yang beli, ternyata barangnya tidak ada, kelabaan nyari-nyari. Begitu sudah nyari-nyari, barangnya belum tentu sama. Sehingga banyak orang yang jual beli online itu kok warnanya tidak sama, ukurannya tidak sama, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, jadi bayangannya kalau pakai itu akan begini, begitu datang loh kok kedodoran, nah, dan seterusnya. Pernah yang seperti itu? Ya, jadi ini perlu dihindari. Maka kalau mau iklan barangnya tidak ada, jangan bilang barangnya ada. Monggo silahkan pesan, nanti barang saya carikan. Nah, boleh. Jadi apa adanya, kalau kita memang juga apa istilahnya menjual dari nyari di tempat orang lain. Silahkan teman-teman yang ada di luar Jawa, kalau mau pesan di sini, saya ada di Jogja, di Solo, banyak barang lu. Nanti kalau teman-teman pesan, saya carikan barang sesuai dengan pesanan. Nah, silahkan, itu jujur. Tapi kalau mengatakan barangnya ada, padahal barangnya tidak ada, nah ini trouble nanti. Belum lagi tadi apa, kalau misalnya kita tidak diizinkan sama yang punya barang juga problem. Ngiklankan hanya bermodalkan kamera, cekrek punya orang lain, bukan punya diri sendiri. Kadang hanya berdasarkan katalog, padahal katalognya katalog lama, sehingga kalau orang pesen barangnya selalu berbeda. Sehingga kalau misalnya mau iklan online semacam itu, iklannya barangnya itu harus ada. Kalau barangnya tidak ada, dia sifatnya reseller, ya jujur aja kalau dia hanya menjualkan dari orang lain, atau dia harus mendapatkan izin dari barangnya yang dijual. Jadi kalau barang itu tidak kita miliki, boleh tidak dalam Islam kita jual barang yang bukan miliknya? Boleh, dengan catatan diizinkan. Nah, jadi kalau tidak diizinkan sama yang punya barang, ya jangan dijual, karena belum menjadi milik kita. Nah, jadi diizinkan dulu kita jual barang punya orang lain meskipun belum jadi milik kita, itu tidak apa-apa. Contohnya misalnya Mas Sugeng ini punya warung ya, lalu kemudian kita nitip apa Pak? Ya, nitip duku misalnya, lalu dijual sama beliau, kan berarti Mas Sugeng jualnya diizinkan sama yang nitip. Nah ini boleh, meskipun bukan milik beliau. Angkringan, modalnya gerobak, lalu ada orang yang nitip apa? Nasi kucing, apalagi? Ya, dan seterusnya. Dia jual miliknya dia apa bukan? Bukan, tapi dia
diizinkan, barangnya ada, nah, boleh. Jadi silahkan kalau diizinkan dan barangnya ada, silahkan. Tapi kalau tidak diizinkan, barangnya tidak ada, diiklankan, nah, ini kan trouble. Jadi coba kalau mau iklan, pastikan barangnya ada. Atau kalau barangnya bukan punya kita, itu diizinkan sama yang punya. Nah, begitu Pak.